Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan Ibu Dioti Aulia Filda Gasha SPD MPD dan juga teman-teman yang menonton video ini. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang capaian pembelajaran ke-11, yaitu tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Yang pertama adalah definisi pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Sedangkan definisi lainnya adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan juga latihan. Dari kedua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah usaha orang tua atau orang yang sudah dewasa terhadap anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk mendewasakan dirinya melalui pengajaran dan juga latihan. Yang kedua adalah ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah pengetahuan yang disusun secara bersistem untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Menurut Charter Vigood, ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan yang sistematis dan yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis-hipotesis pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk eksperimen. Jadi ilmu pendidikan ini adalah apa yang kita ajarkan kepada anak-anak nantinya, yaitu tentang pengetahuan-pengetahuan umum, akademik maupun non-akademik. Unsur-unsur ilmu pendidikan itu ada 8. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik ini adalah subjek yang akan kita kenakan pendidikan-pendidikan yang akan diajarkan oleh guru atau pendidik. Yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang akan mengajarkan pendidikan kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah interaksi. Interaksi di sini adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dan juga pendidik. Karena dalam pendidikan itu harus ada komunikasi dua arah antara peserta didik dan juga pendidik agar mereka bisa saling belajar satu sama lain. Yang keempat adalah materi atau kurikulum. Materi atau kurikulum ini adalah capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik dalam pendidikannya. Yang kelima adalah perbuatan pendidik. Perbuatan pendidik di sini adalah tata cara atau sikap seorang pendidik. Seperti yang kita ketahui bahwa perbuatan pendidik itu haruslah tegas, berwibawa, sabar, dan juga lain sebagainya. Kenapa kita harus begitu? Karena anak-anak kita, apalagi yang anak-anak SD itu, sedang dalam masa meniru. Jadi mereka akan meniru sifat atau sikap kita yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan yang keenam adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan ini lebih ke sarana dan prasarana penunjang pendidikan, seperti bagaimana sekolahnya, apakah sekolahnya lengkap sarana prasarananya, atau mungkin untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T yang serba kekurangan itu masuk ke lingkungan pendidikan. Selanjutnya adalah pengaruh konteks. Pengaruh konteks di sini, konteksnya itu adalah alat dan metode untuk menunjang pendidikan. Alat di sini adalah bagaimana alat-alat untuk menunjang pendidikan, seperti mungkin di lab untuk mereka belajar IPA ataupun fisika dan lain sebagainya, itu ada apa tidak. Terus yang terakhir adalah evaluasi dan tujuan. Evaluasi di sini untuk melihat apakah sejauh ini mereka itu sudah belajar dengan baik atau tidak, dengan latihan-latihan dan juga tugas-tugas. Selanjutnya adalah materi tentang klasifikasi ilmu pendidikan. Jadi ilmu pendidikan ini dibagi menurut dua ilmuwan, yaitu M.J. Langenfeld dan juga Reja Mudia Harjo. Menurut M.J. Langenfeld, ilmu mendidik itu ada dua, yaitu yang pertama teoritis, yaitu ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, dan ilmu perbandingan pendidikan. Yang kedua adalah ilmu mendidik praktis, yaitu didaktik atau metodik, pendidikan dalam keluarga, dan pendidikan gereja atau lembaga keagamaan. Menurut Reja Mudia Harjo,
ilmu pendidikan itu dibagi dua, yaitu yang makro, yaitu administratif, komparatif, historis, dan kependudukan. Dan ilmu mikro, yaitu umum pedagogik teoritis, psikologis, sosiologis, antropologis, ekonomi khusus persekolahan, luar sekolah, luar biasa, atau ortopedagogik. Jadi dalam ilmu mendidik ini tidak sembarangan, kita harus belajar tentang ilmu makro-mikro tadi, dan juga teoritik dan praktis. Yang terakhir adalah pendidikan sebagai seni. Charter Figut dalam Ahmadi mengungkapkan bahwa pendidikan diartikan sebagai seni, praktik atau profesi sebagai pengajar atau pengajaran. Pendidikan sebagai seni artinya pendidikan harus berlangsung sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu atau peserta didik. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan karakter mereka agar bisa menyatu dan memahami mereka sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut pun akan tercapai. Sehubungan dengan itu, Gilbert Higgett mengibaratkan praktik pendidikan sebagaimana orang melukiskan sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Gallagher, seni mendidik itu merupakan keterampilan jenius yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Mengapa mendidik atau pendidikan itu dikatakan sebagai seni? Karena kita sebagai guru itu harus menyesuaikan diri dengan karakteristik anak-anak didik kita agar kita dapat mengetahui bagaimana cara mereka belajar, bagaimana agar pembelajaran yang akan kita lakukan itu berdampak pada mereka atau masuk ke otak mereka. Jadi kita harus menyesuaikan karakteristik itu. Dan jika kita bertanya dengan orang lain atau dengan pendidik-mendidik lain bagaimana cara untuk mendidik itu, kita itu tidak akan bisa menjelaskannya karena itu adalah alamiah dari diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya adalah ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif. Unsur-unsurnya meliputi peserta didik, pendidik, kurikulum, dan lainnya. Pendidikan khususnya mendidik juga merupakan seni, karena saat mendidik, para pendidik harus mengetahui setiap karakter peserta didik agar pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan dengan lancar dan juga mendapat capaian yang diinginkan. Dengan kesimpulan tadi, maka berakhirlah presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika saya memiliki kesalahan kata dan juga perbuatan, karena yang sempurna itu hanya milik Allah dan yang salah itu dari diri kita sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.